Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan sahih jami'nya. Sekarang kita masuk ke bab 22. Hamdus su'al wal ilhah fi talabil ilm wa dhammu ma muni'a minhu. Terpujinya bertanya dan terus-menerus berusaha bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan tercelaknya terhalang dari menuntut ilmu. Ketahuilah saudaraku sekalian bahwa bertanya itu ada dua perkara. Ada yang terpuji dan ada yang tidak terpuji. Yang terpuji apa itu? Yang pertama, bertanya dalam perkara yang kita butuhkan dari urusan agama ini. Jadi mana ketika kita sedang butuh dan dihadapkan pada suatu permasalahan dan kita butuh jawaban, ya, atau ada kemungkinan besar kita akan menghadapi suatu permasalahan dan kita butuh jawaban, lalu kita bertanya kepada ahlul ilm. Maka ini jelas perkara yang terpuji dan disyariatkan. Allah Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Yang kedua, bertanya untuk memahami suatu ilmu. Ya, karena terkadang ya untuk ketika kita mempelajari suatu ilmu, banyak kita tidak mengetahuinya. Maka untuk lebih paham dan lebih tahu, kita banyak bertanya kepada ustadz agar lebih menguasai ilmu tersebut. Maka inilah dua perkara yang kita dianjurkan dan terpuji pelakunya untuk bertanya. Adapun selain dua perkara ini, maka itu tidak terpuji. Contoh misalnya kita bertanya tentang suatu perkara yang kita tidak butuhkan dalam agama. Ini sangat tidak terpuji. Demikian pula, ya, hanya sebatas iseng-iseng bertanya. Demikian pula, apalagi pertanyaan-pertanyaan yang mustahil terjadi atau sangat jauh terjadi. Maka itu masuk di dalam hadis larangan banyak bertanya. Ya, Rasulullah SAW sabda, "Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim." Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu yaitu banyak bertanya dan menyelisih nabi mereka. Di sini Rasulullah mengatakan bahwa banyak bertanya itu termasuk sesuatu yang membinasakan umat Islam. Maka dari itulah hendaknya apabila kita bertanya, kita harus pertanyakan dulu, apakah pertanyaan ini perkara yang kita butuhkan dalam agama ini? Ya, dan menimbulkan amal atau tidak. Kalau tidak, maka tidak perlu. Ya, karena salafus saleh terdahulu, kata Imam Asy-Syatibi, tidak menyukai pertanyaan kecuali yang menimbulkan amal. Nah ini ya masalah bertanya. Jadi masalah bertanya saudara-saudaraku sekalian adalah merupakan perkara yang hendaknya kita perhatikan batasan-batasannya. Tidak diperbolehkan kita banyak bertanya kecuali dalam dua keadaan tadi. Qalat Ummu Sulaim, berkata Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqqi. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu dari kebenaran. Hal 'alal mar'ati min ghuslin? Apakah wanita wajib mandi ketika ia mimpi basah? Ya, artinya kita tidak perlu malu bertanya kalau memang itu sangat kita butuhkan dalam perkara agama kita. Namun juga terkadang malu bertanya karena sesuatu juga boleh. Seperti Ali bin Abi Thalib rasa malu untuk bertanya tentang bahwa Ali itu seringkali keluar madhi. Beliau malu bertanya kepada Rasulullah karena beliau mantunya Rasulullah SAW. Maka Ali menyuruh seseorang untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud berkata, ziyadatul ilm al-ibtigha wa darakul ilmi as-su'al. Fata'allam ma jahilta wa'amal bima alimta. Bertambahnya ilmu
adalah dengan cara mencarinya. Dan semakin memahami ilmu adalah dengan cara bertanya. Maka belajarlah ya dalam perkara yang kamu tidak tahu dan amalkan apa yang telah kamu ketahui. Allah.